Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fitriani dari D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Ma'rifatul Insan. Ta'rif al-insan, pengenalan manusia. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rif dan insan. Ma'rifat mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan merupakan proses mengenali dan memahami pencipta manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Bisa kita pahami secara bahasa. Definisi manusia berasal dari kata manu, yaitu sang sakta, dan mens adalah batin, yang berakal, berbudi, atau makhluk yang berakal dan berbudi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, genus, atau seorang yang individu. Asal penciptaan manusia. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamam indahu summa antum tamtarun. Surat Al-An'am ayat 2. Ruh merupakan zat yang tak terlihat. As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafahu fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Shadaqallahul azim. Manusia diunsurkan dengan 3 unsur utama, yaitu qalbu, hati, jasad, dan ketiga akal. Qalbu, hati, pada dasarnya memiliki makna ganda. Secara syariah, segumpal daging yang mana baik buruknya akan berdampak besar terhadap jasad atau seseorang. Hadis Bukhari nomor 52 dan Muslim 1599. Secara lughawiyah, qalbu memiliki arti jantung. Sementara hakikiyah, qalbu adalah organ yang bersifat syir, tidak berwujud. Kedua, akal. Dalam ruh manusia bersemayam akalu. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah dengan baik, maupun kauniyah ataupun kauliyah. Al-Isra 36. Yang ketiga, jasad. Dapat kita lihat dan kita kenali. Kita raba At-Taubah ayat 105. 3. Amanah manusia. Dalam kehidupan di dunia, manusia diberikan tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangan, di mana jika mereka mengerjakannya mereka mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakannya atau meninggalkannya mereka akan mendapatkan siksa. Surat Al-Jariyat ayat 59. Dalam memikul tugas ini, manusia dibedakan menjadi 3 golongan. Ke-1 munafik, kedua musyrik, dan ketiga mukmin. Tadi adalah penjelasan amanah ibadah, dan sekarang amanah khilafah. Amanah al-khalafah, pemimpin di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30.
Jadi, berkenaan dengan dua amanah ini, Allah telah menyiapkan Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Materi selanjutnya yaitu penjelasan takorul insan, yaitu potensi manusia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya manusia. Menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi. Sedangkan menurut Miles Munro, potensi adalah kekuatan terpendam dan belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Sedangkan menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah anugerah yang diberikan oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya. Ada 3 potensi. 1 potensi pendengaran, 2 potensi penglihatan, dan 3 potensi hati. Al-mas'uliyah, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku yang disengaja maupun tidak disengaja. Adz-Dzariyat ayat 56. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. An-Nur ayat 55. Pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki. Adamul hakikatil mulkiyah, karena pemilik yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Hasyr ayat 23 dan Surat Al-Jumu'ah ayat 1. Kedua, manusia harus mengembannya dengan sesuai kehendak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut atas rukbi iridatil mustaklif. Ketiga, dalam mengembannya manusia tidak boleh menentang pelaturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adamut ta'adi alal hudud. Selanjutnya menjelaskan nafsul insan. Definisi jiwa. Nafs memiliki beberapa arti. 1. Yaitu jiwa. 2. Nyawa. 3. Sifat sebagai manusia dan sifat sebagai dewi. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3, yaitu nafsu murmainah, jiwa yang ruh, dan jiwa yang ar-ruh. Nafsu murmainah yaitu jiwa yang telah mendapatkan ketenangan. Nafsu ini membuat pemiliknya merasa berpuas diri dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Jiwa yang ruh, kolbu, akal, dan azam, tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginan. Jika terjadi kondisi tarik-menarik ini terjadi pada seorang muslim, maka jadilah jiwa an-nafsul lawamah, jiwa yang menyesali diri. 3. Jiwa yang aruh, yang dikendalikan oleh hawa. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata, disebut an-nafsu aramatul bisyu'i, jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.